Berikutnya bagaimana hukumnya mempelajari ilmu mantik ya, hukmu ta'allumil mantik. Qala sahibus sulam, ya, berkata penulis kitab Sulam Munawwarah, ya. Wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala thalathatin aqwali. Ya, perbedaan tentang bolehnya untuk menyibukkan diri dengan ilmu mantik ini itu ada 3 qaul, 3 pendapat. Jadi ini memang ada ikhtilaf para ulama. Ibnu Shalah wan Nawawi harrama. Ibnu Shalah ini ulama wafat tahun 643 Hijriah. Kemudian wan Nawawi, Imam An-Nawawi wafat tahun 676 Hijriah kalau tidak salah ya, 676. Harrama, keduanya mengharamkan. Jangan belajar ilmu mantik. Wa qala qaumun yambaghi ayyu'lama. Sementara satu kaum itu mengatakan hendaklah dia itu mempelajarinya. Yang kemarin kita bahas siapa yang menerjemahkan awalnya dari 3 bukunya Aristoteles itu. Artinya memang ada satu kaum yang Ibnu Al-Muqaffa kalau nggak salah kemarin ya, yang menerjemahkan itu pada masa kekhilafan Islam. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh, haram, ada yang mengatakan yambaghi, hendaklah mempelajarinya. Wal qaulatul masyhurah as-sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Perkataan yang masyhur, yang ini yang benar kata penulis kitab ini adalah hukumnya jawaz, boleh. Ya. Boleh bagi siapa? Lika milil qarihah, bagi orang yang sempurna akalnya ya. Orang yang pinter memang boleh belajar ini. Makanya saya katakan kalau memang sulit tidak usah. Tidak usah. Yang angkatan kedua dan ketiga mungkin ya, kalian belajar yang lain aja, menghafal atau menambah mufradat ya. Belajar itu. Yang angkatan pertama dan level aliyah yang belajar ini. Ya. Tapi kalau mau dengerin, ya kalau ndak kira-kira pusing dengerin. Jadi boleh bagi siapa? Lika milil qariha, orang yang pinter. Mumarisi sunnati wal kitab, orang yang dia mempraktekkan as-sunnah dan al-kitab, orang soleh. Kalau pikirannya itu sudah tidak senang untuk taat, tidak usah belajar ini, nanti tambah lari dia ya. Dia mau zalim ya, dapat ilmu ini ya, dia tambah pinter untuk mencari-cari alasan untuk berbuat zalim. Jadi orang yang punya ya, sanggup ya belajar ini, kemudian dia menjaga, mempraktekkan al-sunnah dan al-kitab, maka boleh. Liyah tadi bihi ilas shawab. Belajar ini apa? Untuk mendapatkan dengan ilmu mantik ini kepada kebenaran. Tentu nanti perlu perangkat ilmu yang lain yang saya bahas di sebelumnya ini tadi kan dalam rangka itu. Ya, ini kita tahu ilmu-ilmu alat itu ya, ilmu wasail tadi, ada bahasa Arab, ada ulumun nakliyah tadi ya, ada ulumul akliyah, salah satunya mantik. Jadi semuanya tadi, usulul fiqh, ulumul hadis ya, ulumul Quran diperlukan, jangan cuma mantik. Nah, ikhtalafal ulama'u fi hukmil istighali bi ilmil mantik ala salasati aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana mempelajari ilmu mantik ini, ada 3 pendapat. Al-qaulul awal, perkataan pertama, pendapat pertama adalah at-tahrim, haram, wa huwa qaulu Ibnu Shalah wan Nawawi. Ini pendapatnya Ibnu Shalah dan An-Nawawi, li'anal mantiqa fi nadhrihima. Kenapa diharamkan? Karena mantik menurut pandangan beliau berdua ini madkhalun ilal falsafah allati hiya madatul hayrah wad dhalal. Mantik ini jalan masuk bagi filsafat. Yang filsafat itu adalah materi al-hayrah wad dhalal, yang membingungkan dan menyesatkan. Mantik ini jalan masuknya, kata beliau. Wa madkhalus syarrun, jalan masuk ya, pintu masuk untuk keburukan itu adalah buruk, sehingga jangan itu. Al-qaulu tsani al-jawaz. Perkataan kedua ini adalah jawaz, boleh ya. Wa huwa qaulul Imamil Ghazali, dan yang membolehkan ini adalah Imam Al-Ghazali.
wafat tahun 505 Hijriah kalau tidak salah. Haitsu qala, ya, ketika beliau misalnya mengatakan man la ya'rifal mantiq fala thiqata bi ilmihi. Siapa saja yang tidak mengerti mantik, maka ya, ilmunya tidak bisa ya, disikohi, tidak sikoh ilmunya, tidak mantap ilmunya, tidak kenal mantik, nggak mantap ilmunya, kata Imam Al-Ghazali. Ya, perkataan ini jangan kemudian dimantiki. Kadang berarti Imam Al-Ghazali ini menuduh Nabi dan para sahabat itu ilmunya tidak bisa dipercaya, tidak mantap karena nggak mengenal mantik. Mantik ini kan Aristoteles. Nah, ini menggunakan mantik untuk memahami perkataan Imam Al-Ghazali ini. Nggak begitu. Sama Nahwu Shorof, ya, Nahwu Shorof ini kan muncul, ditulis betul-betul itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada Abul Aswad Ad-Duwali. Ilmu arud itu yang terkenal nanti Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Asy-Syibawayhi dan Imam Al-Asma'i. Nah, sebelum itu sebetulnya ya sudah ada cuma tidak tertulis ya. Kayak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang ngerti lah kaidah-kaidah Nahwu Shorof itu sudah ngerti ya, meskipun tidak ada ya, istilah-istilah yang kita pelajari dalam ilmu Nahwu dan Shorof. Sehingga mantik ini sebetulnya ya logika itu ya, sudah ada sejak dulu, itu cara berpikir manusia. Sehingga yang dimaksud Al-Ghazali yang saya pahami bukan berarti nanti sahabat itu tidak dipercaya ilmunya. Tapi sahabat itu orang-orang yang mereka meskipun tidak tahu teori-teori ini namanya kuantor, ini namanya silogisme hipotetik, silogisme disjungtif, tidak ngerti itu istilahnya, tetapi mereka mikirnya sudah benar sesuai kaidah itu. Ya. Ini bisa kita lihatlah dalam kalau kita baca bagaimana pandangan-pandangan para sahabat gitu. Bukan mereka nggak ngerti tapi memang teorinya enggak. Sama seperti mungkin mereka ditanya ini mat layin, mat tabi'i, mungkin enggak ngerti. Rukun wudu berapa? Tanya ke Bilal, mungkin enggak tahu rukun wudu berapa. Karena istilah itu mungkin istilah fikih, tapi suruh berwudu mana yang ini wajib, mana yang enggak mengerti. Nah, begitu. Ya, maksudnya begitu, insyaallah begitulah. Jangan menuduh Imam Al-Ghazali yang ndak ya, dengan ungkapan ini. Al-qaulu tsalits, ya, perkataan yang ketiga, at-tafsil, ya, dirinci, wa huwa as-sahih, dan ini yang sahih, yakni fayajuzul istighalu bil mantiq liqawiyil fitnah, ya. Boleh ya, belajar mantik bagi orang yang kuat akalnya, yang sanggup ya, kira-kira lah kalian mestinya sanggup. Ya. Oh, berarti kalau ini saya tidak mau belajar Ustadz. Kenapa? Akal saya tidak kuat. Itu belum tentu karena tidak sanggup, karena malas saja mungkin ya, karena malas. Belajar pelan-pelan insyaallah. Al-mustaghil bil kitabi was sunnah. Orang yang dia juga belajar Alkitab dan As-Sunnah. Jadi penting belajar ini, belajar Alkitab dan As-Sunnah. Ilmu-ilmu yang lain tadi pelajari, jangan hanya mantik. Al-mumayyiz baina sahihi wal fasid minal aqwal. Orang yang bisa membedakan mana perkataan yang benar, mana yang fasid, yang rusak ya. Sahih wal fasid wa yahrumu ala ghairihi. Dan haram belajar ilmu mantik ini atas orang yang tidak seperti itu. Jadi orang yang Syafi'i misalnya, dia belajar yang wajib-wajib saja, misalnya keteteran misalnya. Al-Quran, As-Sunnah, tidak mau ngaji, tidak mau belajar hukum-hukumnya. Tapi mantik dia seriusi, nah celaka itu. Jadi 3 pendapat ini. Yang tepat menurut Al-Azhar adalah yang ketiga, dirinci. Lihati orangnya, kayaknya nanti ya disesuaikan dengan kemampuan. Untuk bagian-bagian tertentu ini masih aman dipelajari, kayak sejarahnya yang kita bahas ini masih aman. Nanti yang rumit nanti ya kayak belajar matematika itu ya, masuk ke bab logikanya, analisisnya itu, meskipun jurusan matematik tidak semuanya bisa menguasai. Kemudian yang berikutnya fadluhu, keutamaannya, min asyrafil ulum. Ini termasuk di antara ilmu yang mulia. Annahu a'ammuha naf'an, karena dia itu ya, manfaatnya
secara umum. Manfaatnya itu loh, bisa nanti belajar bahasa Arab, belajar yang lain-lain itu terpakai. Karena kalau logikanya jalan kayak misalnya membaca kitab, insya Allah mudah lah. Hafalannya banyak tadi ya, sorofnya banyak, mufrodatnya banyak, kaidah-kaidah nahu dia paham, tetapi logikanya tidak jalan ya, tadi membaca kadang bingung, ini apa maksudnya. Nah ini maka penting, kadang tahu banyak wazan, tetapi ketika ketemu satu kalimat atau satu kata, membacanya apa, nah itu kan menghubungkan antara tasawur tadi yang sudah ada yakni wazannya dengan yang belum ada yakni mauzunnya, ini kan gak perlu ya, perlu ini. Insya Allah begitulah. Nah mantik itu seperti itu ya. Jadi dia di ilmu-ilmu lain ada pengaruhnya insya Allah. Kalau itu bukan sekedar mantik itu dihafal, tapi memang dipakai tadi, dipakai mikir, menganalisis. Jadi manfaatnya itu berlaku umum untuk seluruh ilmu insya Allah begitu. Dengan catatan saya ingin tekankan lagi, jangan dipakai membahas yang di luar jangkauan indera manusia. Nanti kacau. Nisbatuhu ila ghairih at-tabayun ay al-ikhtilaf. Penisbatan kepada selainnya itu ada ikhtilaf. Jadi ini siapa ilmu mantik ini? Dinisbahkan ke siapa? Kemudian wadi'uhu, peletak dasarnya siapa? Peletak dasar ilmu mantik itu Aristo, yakni Aristoteles. Dia hidup sebelum zamannya Nabi Isa. Ya kita tidak tahu nanti gimana hisabnya di akhirat. Kalau penyembah berhala ya celaka. Tapi kalau masih mengesahkan Allah Ta'ala itu pada zaman Nabi siapa ya kita tidak tahu. Ya. Jadi ini orang Yunani ya, Yunani yang sudah kita bahas di pendahuluan dulu. Kemudian timdaduhu minal akal, menariknya atau mengambilnya itu dari mana ya. Maka ini ilmu ini memang dari akal, Kemudian masailuhu ya, masalah-masalahnya adalah al-mu'arrafat wa anwa'uha, definisi dan jenis-jenisnya, wal qadaya wa ahkamuha, kemudian premis-premis ya, dan hukum-hukumnya, mantik. Nah, berikutnya nanti anwa'ul ilmil hadis, jenis-jenis ilmu al-hadis. Di sini bukan ilmu hadis tapi ilmu yang baharu, bukan ilmunya Allah Ta'ala.